Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam yaitu adalah seorang guru yang berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didik tersebut yang berupa etos ibadahnya, kerjanya, atas belajarnya maupun dedikasinya yang serba lillahi ta'ala. Nah, pendidik dalam bahasa Indonesia ditemukan dengan kata guru yang artinya mengajar, sedangkan dalam bahasa Inggris dijumpai dengan kata teacher yang artinya pengajar. Lalu ada dalam literatur Islam, seorang pendidik atau guru bisa disebut dengan ustadz, mualim, murabi, mursyid, mudaris, dan muadib. Nah, kata-kata tersebut juga bisa mengandung maknanya yang masing-masing. Nah, seperti kata mualim yang berarti mengetahui, menangkap hakikat sesuatu, mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mengetahui dan untuk mengetahui sifat statistik dan menjelaskan hakikatnya ilmu pengetahuan yang ada dalam ajaran tersebut, sehingga peserta didik mampu bisa mengembangkan diri dan berkreasi. Lalu kata murabi yang artinya menciptakan, mengatur atau memelihara, yang artinya bahwa guru mendidik, menyiapkan peserta didik yang tadi dijelaskan, mampu berkreasi, mampu bisa menjelaskan teori atau praktisinya. Nah, dalam murabi ini contohnya kayak di sebuah lembaga pendidikan sekolah. Lalu ada jenis-jenis pendidik. Yang pertama jenis pendidik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana firman-Nya, dan Allah mengajarkan segala macam nama kepada Adam. Maksudnya itu nama yang baik, nama yang benar, atau benda-benda yang baik, yang benar juga, yang indah lah, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu sabda Rasulullah juga yang artinya Tuhanku telah adabani, maksudnya telah mendidik sehingga menjadi baiklah pendidikan tersebut. Lalu yang kedua ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sendiri mengartikan bahwa dirinya sebagai mualim atau pendidik, dan Nabi juga sebagai penerima wahyu, nah yang bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk seluruh umat Islam dengan dari ajaran-ajaran tersebut atau dari Al-Qur'annya tersebut. Lalu yang ketiga pendidik yaitu orang tua. Nah, si peserta didik sebelum masuk ke lembaga atau ke sekolah, pastinya peserta didik itu sekolahnya yaitu di madrasah, ya orang tua, ayah dan ibu. Lalu yang keempat guru. Nah, guru itu biasanya di dalam pendidikan lembaga sekolah ya, yang meliputi madrasah atau sejak dari taman kanak-kanak. Nah, di situ juga guru bisa menerima dari amanat orang tua untuk mendidiknya. Dan Nabi di sini bersabda, bukan Nabi. Lalu Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kami apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kami menetapkan dengan adil. Dan sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu ada keutamaan pendidik. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 artinya Allah meningkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuannya. Maksudnya adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau yang memiliki ilmu pengetahuan, lalu dia mengamalkannya, mengajarkannya, nah derajat itu lebih tinggi. Lalu ada Al-Ghazali juga mengatakan bahwa sifat-sifat kesucian dan kehormatan dan menempatkan guru langsung setelah kedudukan Nabi. Nah, artinya seorang pendidik yaitu derajatnya atau kedudukannya setelah Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah syair diungkapkanlah oleh Syauqi yang berbunyi, berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul.
Lalu ada tugas, tanggung jawab, dan pendidik. Di sini tugas pendidik yaitu tugas secara umum, ada tugas secara khusus. Tugas secara umum yaitu yang sebagai warasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi yang rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna untuk memperoleh keselamatan dunia akhiratnya. Nah, kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Lalu ada tugas secara khusus sebagai pengajar atau instruksional, yaitu yang bertugas untuk merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan penilaian setelah program ini itu dilaksanakan. Pada contoh ini ya dalam sebuah lembaga, sekolah, atau pendidikan. Yang kedua sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaannya yang berkepala dan insan kamil dalam seiring tujuan Allah untuk menciptakan manusia yang lebih baik dan bermoral tinggi. Lalu sebagai pemimpin atau manajer yang mengendalikan diri sendiri, peserta didiknya, dan masyarakat yang terkait. Nah, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, partisipasi, atau program yang telah dilakukan. Lalu ada tanggung jawab pendidik. Nah, yang sabda Nabi yang artinya masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas gembalanya. Nah, pemimpin adalah pengembala, suami adalah penggembala terhadap orang anggota keluarganya. Nah, dan istri adalah penggembala di tengah-tengah rumah tangga suaminya dan terhadap anaknya. Lalu setiap orang di antara kalian adalah pengembala dan masing-masing bertanggung jawab atas apa yang digembalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi, seorang pendidik juga bisa dikatakan dengan pengembala. Nah, peserta didik ya orang yang digembalanya, gitu maksudnya. Lalu ada hak pendidik. Pendidik adalah yang terlibat langsung untuk dalam membina, mengarahkan, dan mendidik peserta didik tersebut. Nah, di sini ada hak pendidik tuh ada gaji, lalu mendapat penghargaan. Nah, sebelum mengenai gaji ini, para filosof berbeda pendapat nih dalam hal gaji ini, termasuk yang paling terkenal adalah Socrates, seorang filosof dari Yunani ini, untuk menolak gaji tersebut. Lalu mendapat penghargaan. Di sini maksudnya dia yang memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Nah, profesi guru wajib dimuliakan mengingat perannya yang sangat signifikan dalam menyiapkan generasi mendatang, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Atiyah Al-Abbasi yang dikutip Zainuddin, bahwa menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak kita. Bangsa yang ingin maju peradabannya adalah bangsa yang mampu memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pendidik. Inilah salah satu rahasia keberhasilan bangsa Jepang yang mengutamakan dan memprioritaskan guru setelah hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Pertama sekali yang dicari oleh Kaisar Hirohito adalah para guru. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Jepang kembali bangkit dari kehancuran sehingga menjadi modern dan pada masa sekarang. Lalu ada kode etik pendidik. Nah, kode etik di sini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian dinyatakan bahwa kode etik adalah sebagai sikap pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinamisan. Al-Kanani juga mengemukakan persyaratan seorang didik ada 3 macam, yaitu yang berkenan dengan dirinya sendiri, yang berkenan dengan pelajaran, dan yang ketiga yang berkenan dengan murid. Lalu ada profesionalitas pendidik, adalah orang yang paham bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesionalnya. Orang yang berprofesional yaitu orang yang memiliki profesinya itu sendiri dalam bidang itu sendiri. Di sini ada kriteria menurut Mutahar Lutfi, yaitu panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan atau keahliannya, serta kemampuan yang universal.
Nah, dalam profesi, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan khusus yang dipelajari. Lalu dalam kebakuan yang universal, ada pengabdian, kecakapan diagnotis, dan kompetensi aplikatif. Lalu ada otonomi dan kode etik. Mungkin segitu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.